Di sini kita harus bisa memahami ya, yang menentukan video kita itu bisa bersaing dengan video-video yang lainnya, yang satu tema dengan isi konten kita, dan bagaimana caranya supaya video kita itu bisa selalu muncul di halaman beranda, dan di saat dicari di penelusuran YouTube pun sangat mudah karena akan muncul video kita ya. Di sini adalah kuncinya ada di kolom deskripsi ini ya. Di kolom deskripsi ini apabila pengisian kata kuncinya tidak maksimal, saya yakin video kita itu sulit dicari dan bahkan menghilang dari beranda YouTube ya. Karena apabila memang mungkin di channel kita itu subscribernya masih sedikit ya, dan penontonnya pun masih sepi, di sini kalau kita tidak mau mengisikan deskripsi ini ya, yang di bawah tag, saya yakin video kita akan sepi terus ya. Jadi kita harus berani berkorban, meluangkan waktu di saat kita sudah membuat video dan sudah menyiapkan judul untuk video kita. Di sini kita harus mencari kata kunci ini. Nah, di video kali ini saya akan bagikan cara mencari kata kunci yang cocok buat video kita dan memasukkannya ke dalam kolom deskripsi ini ya. Nah, langkah pertama saya buka aplikasi YouTube ya. Di sini saya biasa menggunakan aplikasi YouTube di saat mau mencari kata kunci. Nah, hari ini semisalkan sobat semua mau membuat video tentang vlog ya. Kita masuk ke pencarian vlog. Di sini kita ketikkan kata kunci vlog. Dan apabila kita mengetikkan kata kunci vlog, di sini muncul semua kata kunci tentang vlog ya. Kita masukkan semua ya. Jadi sobat semua harus bisa menulis atau meng-screenshot ini ya, karena apabila tampilan di sini kita tidak bisa menyalinnya, jadi terpaksa kita harus screenshot ya. Nah, untuk menangkap layar kita tangkap layar. Nah, setelah ini sudah tersimpan dan nanti kita masuk lagi ke pencarian tentang vlog harian ya. Nah, apabila masuk ke dalam pencarian vlog harian, di sini akan muncul lagi kata-kata seperti ini. Dan usahakan kita masukkan ke dalam kolom deskripsi tadi. Nah, sebelum kita harus screenshot dulu supaya jangan kita hilang ya di sini. Apabila sudah terscreenshot, sudah pasti kita tersimpan di galeri ya. Nah, apabila sobat semua mengetikkan kata kunci vlog harian jalanan, semisalkan di sini pun apabila kita masuk ke dalam vlog jalanan ya, ini kata kunci ini kita bisa masukkan lagi. Nah, di sini kata kunci vlog jalanan malam hari ya, vlog jalanan berburu takjil. Nah, kita masukkan ke dalam kolom deskripsi, kita screenshot lagi. Nah, ini sudah tersimpan ya di galeri. Nah, apabila sobat semua tentang vlog misteri semisalkan ya, apabila kita memasukkan kata kunci vlog misteri, di sini akan muncul seperti ini, vlog misteri live ya. Ini pun kita masukkan ya. Jadi gunanya agar video kita, apabila misalkan ada seseorang mencari kata kunci tentang vlog misteri atau video misteri, nah di situ video kita akan muncul juga ya. Nah, apabila sudah seperti ini nih, vlog malam hari semisalkan, ini untuk kata kunci ini kita bisa mencari sebanyak mungkin, gunanya ya supaya video kita bisa bersaing tentunya ya, vlog malam hari. Nah, di sini kita masukkan lagi kata kunci. Nah, ini apabila kita semua mencari kata kunci tentang vlog ya. Nah, ini kan secara otomatis sudah tersimpan ya, dari pertama vlog harian, vlog jalanan, dan juga vlog malam hari, dan juga vlog misteri. Setelah tersimpan kita nanti masukkan ya. Nah, apabila sobat semua mencari kata kunci tentang tutorial masak, apabila tentang masak ya di sini. Nah, masak ini hanya untuk konten masak ya, tutorial masak atau cara memasak. Nah, di sini kita masukkan ya. Dan apabila kita mengetikkan juga kata kunci tentang cara masak ya.
cara masak ini kita masukkan juga ke dalam kolom deskripsi. Tapi setelah kita mengetikkan kata kunci cara masak, kita sesuaikan nih di pencarian ini. Hari ini mau masak apa? Apabila kita mau membuat masakannya, semisalkan sup ayam. Di sini kita masukkan kata kunci masak sup ayam ya. Ayam. Nah, secara otomatis muncul kata kunci ini ya. Dan kita bisa membuat judul menggunakan kata kunci yang ini ya. Semisalkan cara masak sup ayam yang enak. Nah, ini sangat cocok buat dijadikan judul di video kita apabila kita hari ini membuat konten tentang masak ya. Nah, apabila sobat semua mengetikkan kata kunci tentang mancing di sini ya. Di sini saya coba contohkan. Nah, nanti saya coba langsung cara mengisikannya ya. Mancing. Nah, di sini kan sudah muncul kata kunci tentang mancing ya. Nah, mancing mania, mancing ikan, mancing belut, dan setelah ini kita sesuaikan lagi dengan apa sih yang mau kita pancing. Semisalkan mancing gabus. Nah, di sini kita ketikkan kata kunci mancing gabus dan akan muncul tampilan kata kunci seperti ini ya. Ada mancing gabus di rawa, ada mancing gabus raksasa. Kita screenshot lagi tampilan seperti ini. Dan kita nanti kita tempelkan ya ke dalam kolom deskripsi. Lalu apabila sobat semua membuat channelnya, membuat kontennya itu tentang tutorial make up atau apa ya. Nah, di sini akan muncul kata kunci tentang. Nah, ini kita bisa gunakan apabila konten kita itu tentang tutorial make up ya. Nah, di sini kita masukkan tutorial make up natural untuk sehari-hari. Nah, di sini kita buat judul juga yang paling atas cocok buat dijadikan judul. Nah, apabila sobat semua kebanyakan mungkin ada yang minta dibuatkan, "Bang, cara mencari kata kunci tentang maser ikan." Nah, apabila kita mengetikkan kata kunci maser, nah di sini akan muncul kata kunci ya, maser ikan nila, maser ikan gabus dan yang lainnya. Kita screenshot lagi dan kita masukkan ke dalam kolom deskripsi. Nah, ini proses pencarian kata kunci misalkan sudah selesai. Lalu kita masukkan ke dalam kolom deskripsi ya untuk dijadikan kata kunci. Nah, seperti ini kita masuk lagi ke YouTube Studio. Nah, langkah pertama di bawah judul ya, usahakan kita masukkan kata kunci yang sama dengan judul. Di bawah judul ini ya, langkah di bawah kolom deskripsi ini kita yang paling pertama kita buat judul yang sama ya di sini. Setelah itu kita di bawahnya misalkan di sini silahkan tonton sampai habis. Tonton sampai habis ya misalkan. Jadi orang-orang akan memahami isi konten kita ya. Dan untuk memancing video kita itu ditonton sampai habis. Setelah kita mengetikkan kata kunci ini atau kata-kata seperti ini, kita di bawahnya pilih tag ya. Tetapi sebelum kita mengisikan tag, kita kasih pembatas dulu, gunanya agar memisahkan deskripsi dan juga kata kunci ya di sini. Nah, di sini terserah mau menggunakan pembatas apa saja ya. Semisalkan mau kata pakai ini ya, bintang atau apa ya, untuk membatasi kata kunci dan juga deskripsi. Nah, di sini apabila sudah selesai, nah cara memasukkan kata kuncinya ya. Di sini kita kasih koma dulu di samping tag. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini saya masukkan misalkan vlog malam. Ini untuk memasukkan kata kunci sesuaikan dengan tadi yang sudah kita screenshot ya, ingat ya. Jadi kita harus mengisikannya seperti ini, vlog malam. Misalkan kita kasih koma ya, vlog malam hari. Ini sebagai contoh dan
Mungkin apabila sobat semua kontennya masak, begitu juga ya, cara masak ayam enak, cara masak sup. Nah, disitulah gunanya agar video kita itu bisa bersaing dengan yang lainnya. Di sini vlog misteri semisalkan. Nah, lalu vlog harian. Dan ini saya hanya mencontohkan, bukan diambil dari yang saya screenshot ya. Ini hanya perkiraan karena ini saya sudah membuatnya. Nah, vlog harian, vlog misteri terbaru. Nah, semua ini selesai, semisalkan sobat semua ya, biasanya supaya video kita itu bisa direkomendasikan, kita harus mau menyalin video orang lain yang sama dengan isi konten kita ya, yang view-nya banyak. Bang, apakah itu diperbolehkan? Kalau menurut saya itu diperbolehkan karena memang kita tidak mengambil videonya ya. Ingat, kita tidak mengambil videonya, tetapi kita hanya menggunakan metadata ya. Dan di sini pun bagaimana caranya agar video kita itu bisa direkomendasikan. Apabila video tersebut sudah ditonton, itu nanti akan muncul video kita. Nah, di sini saya misalkan saya mengetikkan kata kunci vlog misteri ya. Nah, di sini saya langsung masuk ke pencarian di sini. Nah, kita masuk ke dalam filter di sini ya. Dan kita masuk ke relevansi dan jumlah tayangan. Kita masukkan ini ya, karena ini yang paling banyak view-nya. Kita salin. Di sini kita pilih yang titik 3 lalu kita bagikan dan kita salin link. Nah, bagaimana cara mengisikan link ini? Kita masuk lagi ke YouTube Studio di sini. Kita tempelkan di sini ya. Cukup kita tempelkan. Nah, di sini, dan kita jangan lupa kasih koma ya, supaya memisahkan kata kunci dan yang lain. Lalu di bawahnya jangan lupa kita kasih lagi dengan kata-kata yang lainnya, kata kunci yang lainnya ya, semisalkan vlog jalan-jalan. Pokoknya ini kita harus mengisikan kata kunci ini maksimal ya, karena di sini kita disuruh mengisikan kata kunci itu jangan melebihi dari 5000 karakter, dan di sini pun saya belum nyampe 1000, jadi masih kurang ya. Kita bisa mengisikan yang tadi di screenshot, dan mungkin apabila saya mengisikannya secara terus-menerus durasinya terlalu panjang. Di sini saya hanya sedikit saja yang saya isikan ya. Dan setelah ini semua selesai, semisalkan vlog horror semisalkan ya. Nah, ini kan sudah selesai semisalkan. Nah, kita jangan kasih spasi di tengah ini ya. Kita usahakan kita samakan. Nah, setelah ini sama ya, kita tinggal pijit tanda panah ke atas ya, yang ke kanan. Nah, di sini kita cek apakah sudah benar. Nah, di sini kan sudah rapi, dan jangan lupa di bawah ini kita kasih hashtag. Ingat, untuk hashtag kita kasih hashtag ya, bukan tanda tagar ya. Kalau di sini ya, kalau di ini bukan tanda tagar. Tetapi kalau memang kita mau mengisikan tanda tagar di sini ya, seperti tanda seperti ini, dan usahakan kita masukkan juga nama channel kita ya. Dan kita harus sama di judul pun harus mengisikan tag seperti ini kalau kita mau mengasih nama di judul dan juga di kolom deskripsi ya. Ini kita bisa masukkan nama channel semisalkan ya, di sini Bang Cadel ya. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, kita tinggal menyimpannya. Tetapi saya tidak ingin mengisikan nama, cukup judul dan deskripsi, kita tinggal klik ya, dan kita simpan. Nah, mungkin sobat semua ada yang bertanya juga, Bang, apakah boleh di sini di kolom tag ini untuk kita memasukkan nama channel yang view-nya banyak dan sesuai dengan isi konten kita? Bisa ya. Kita masukkan nama channel kita, nama channel yang view-nya banyak di sini bisa. Nah,
Itu gunanya agar video kita itu bisa mengikuti jejak beliau nantinya, karena apabila video beliau tersebut ditonton nanti akan muncul video kita juga ya. Nah, semoga info singkat dari saya ini bisa bermanfaat buat sobat YouTubeku. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas, silahkan komen di bawah ya. Dan saya minta dukungannya buat channel ini, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.